Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, jika seseorang ingin melayani Tuhan, itu harus memiliki hati yang melayani. Sebab kalau hanya memberi waktu, memberi diri, memberi uang, itu gampang. Melayani di gereja juga mudah. Kalau cuma melayani artinya bekerja. Jadi usher, jadi singer, WL, pengkhotbah, tidak terlalu sulit, saudara. Tetapi makna pelayanan yang sebenarnya adalah jika kita melayani dengan tulus. Tanpa ketulusan, maka apa yang kita lakukan itu hanyalah sebuah pekerjaan biasa saja. Tapi kalau kita tulus melayani Tuhan, tidak ada yang diharapkan, jujur, maka pelayanan kita akan semakin bermakna bagi orang lain. Maka pelayanan kita akan menjadi berkat juga, saudara. Ya. Nah, makanya jika seseorang melayani, mulai belajar melayani, maka ia harus membenahi diri lebih dulu. Hatinya ditata lebih dulu. Supaya ketika melayani itu tidak melihat ke kiri ke kanan, tidak gampang ditipu ke kiri ke kanan. Supaya kita melayani dengan hati yang bersih saja. Jadi kalau seandainya ada orang yang apa istilahnya ya, iri hati atau sombong atau hal-hal negatif lain, kita tidak akan menghakimi atau bagaimana, sebab kita harus fokus ke depan, waktu kita terbatas. Jadi jangan buang-buang waktu, saudara. Apalagi masih dendam kepada seseorang. Nah, yang begini tidak bisa melayani Tuhan. Makanya melayani Tuhan itu tidak sulit amat, tapi juga tidak mudah. Melayani Tuhan itu kita harus berkorban semuanya yang ada pada kita. Tapi tidak hanya di gereja, di semua tempat, kapanpun, dimanapun, dalam segala perkara. Begitu harusnya, saudara. Makanya kalau setiap malam kita merenungkan kebenaran seperti ini, maka sedikit demi sedikit butir-butir kebenaran akan masuk ke dalam pikiran, jiwa, dan roh kita. Sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Jadi tanpa ketulusan, itu pasti bukan pelayanan. Itu hanyalah pekerjaan biasa saja. Meskipun itu pekerjaan di gereja misalnya. Itu hanya bekerja biasa saja. Tapi kalau kita benar-benar serius mempersembahkan apa saja yang kita lakukan, nah itulah baru disebut pelayanan, menyenangkan hati Tuhan. Begitu, saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.